Oke, ya. Jadi watermarking ini terutama kita digital watermarking. Watermarking sendiri adalah menambahkan, menyisipkan informasi tertentu ke dalam sebuah dokumen. Dalam hal ini dokumen digital. Kalau sebelumnya dokumennya adalah tentu saja dokumen analog konvensional ya, misalkan surat ditulis di atas kertas menggunakan tinta, nah itu dokumen yang visualnya. Tapi yang watermarkingnya ada menggunakan lilin misalkan, atau menggunakan bahan-bahan lain yang tidak terlihat, tidak kasat mata. Tapi ketika digunakan teknik tertentu, maka informasi yang disisipkan tersebut bisa nampak. Baik. Nah, ini salah satunya adalah untuk eh, menjaga keaslian, menjaga hak ya, terutama pemilik dokumen itu bisa menyimpan sesuatu rahasia di sana untuk nanti kalau diperlukan itu bisa diklaim untuk klaim keasliannya, terutama terkait hak. Oke, kita lihat di sini ada beberapa elemen multimedia ya. Kita tahu ada teks, ada gambar dan video di sini disatukan, kemudian ada audio. Nah, dalam teks ini ada line shift coding, ada word shift coding, ada feature coding. Jadi untuk gampangnya, line shift coding ini kita bisa menyisipkan 0 dan 1 dengan mengubah jarak baris sedikit ya. Kalau word shift coding itu jarak antar kata. Jadi 0 dan 1 disisipkan ya. Kemudian feature coding itu mengubah ukuran font, ukuran titik ya, ukuran koma ataupun apapun sehingga orang awam tidak melihatnya. Nah, itu kalau teks ya. Kemudian kalau yang gambar dan video, ada yang dikerjakan di ranah spasial langsung ya, misalkan menggunakan pengubahan LSB-nya, least significant bit. Kemudian ada satu lagi correlation techniques-nya. Nah, menggunakan korelasi. Di sini korelasi mirip dengan konvolusi, tapi kalau korelasi menghitung integralnya tidak dibalik. Kalau konvolusi kan F konvolusi G itu maka diintegralkan menghitung luas dari irisan kedua fungsi, tapi fungsi yang keduanya harus dibalik, digeser-geser gitu ya. Nah, tapi kalau korelasi tidak dibalik. Nanti kita lihat di wiki lagi untuk mengingat, dulu kita sudah memperlihatkan ya bagaimana korelasi itu, cross correlation itu mengkorelasikan dua fungsi yang berbeda. Kalau auto correlation mengkorelasikan fungsi yang sama. Nah, kemudian di ranah frekuensi kita mengubah density coefficient. Jadi density coefficient nanti kita lihat di dalam makro block ada koefisien-koefisien yang bisa dipertukarkan posisinya. Dengan dipertukarkan posisinya secara visual tidak berubah, tidak banyak berubah ya penampakan gambarnya. Padahal kita bisa menyisipkan informasi di sana. Nah, kemudian yang audio, secara ringkasnya, metode kuantisasi. Ringkasnya adalah kuantisasi kita sudah tahu levelnya seperti itu ya, yang biasa. Nah, ketika kita ingin menyisipkan, maka level tadi diubah sedikit, bisa plus, bisa minus, tergantung bit yang disisipkan. Kalau misalkan bit 1, levelnya dinaikkan sedikit, gitu ya. Kalau 0, itu levelnya dikurangi. Oke, kemudian ada two set method, itu terkait dengan menyisipkan power, ya. Ya, kalau diceritakan begini memang tanpa contoh pasti tidak langsung kebayang. Two set method itu kita menyisipkan power
satu pasang. Nah, nanti kita akan hitung rata-ratanya. Itu aja dulu deh, karena sepandai-pandai menceritakan tanpa lihat matematikanya pasti tidak akan jelas ya. Nanti kita lihat. Kemudian spread spectrum method itu menggunakan korelasi juga, mirip dengan yang gambar dan video yang ini. Nah, dan yang terakhir replika method ini kita seolah-olah menambahkan echo ya ke dalam suara. Nah, padahal echo itu nanti ada jangka waktunya. Nah, kalau jangka waktunya X, maka kita menyisipkan angka 0. Tapi kalau jangka waktunya Y, misalkan Y-nya itu 2X ya, lebih lambat delay-nya untuk echo-nya, kita menyisipkan angka 1. Misalkan seperti itu. Itu gambaran teknik watermarking. Nah, mari kita lihat lebih detail. Oke, untuk line shift coding untuk teks ini ya, setiap baris genap digeser ke atas atau ke bawah sebesar jarak yang sangat kecil. Baris ganjil tidak dilakukan perubahan, jadi baris genap aja nih. Jika bit 1 ingin disisipkan, baris digeser ke atas. Jika 0, maka garisnya digeser ke bawah. Nah, itu saja sih ringkasnya ya. Tentu saja ketika kita membuat watermarking, ini harus ada intervensi dengan editornya. Nah, karena watermarking ini dokumennya harus berupa dokumen yang non-editable seperti PDF misalnya, sehingga nanti bakal terdeteksi oleh aplikasi PDF yang khusus atau PDF dengan add-on watermarking. Seperti itu ya. Jadi ini simple sekali. Nah, kalau word shift coding itu mirip dengan line shift coding, tapi dengan mengatur jarak antar kelompok kata dalam suatu baris. Setiap kelompok kata genap digeser ke kanan atau ke kiri sebesar jarak yang sangat kecil yang masih bisa terdeteksi oleh komputer dengan aman, tapi tidak terlihat oleh manusia ya. Jika bit 1 ingin disisipkan, kelompok kata digeser ke kiri. Frase ini ya. Jika bit 0 ingin disisipkan, maka kelompok kata digeser ke kanan. Jadi ini konsep-konsep dasarnya. Nanti pada saat implementasinya seperti biasa, kalau udah implementasi amat rumit ya. Apalagi mengingat ada 4 karakteristik watermarking tadi ya, bagaimana harus tidak terlihat, harus tahan terhadap serangan, diubah-ubah dokumennya masih bisa di-recover seperti itu ya. Kemudian yang feature coding. Bentuk karakter di dalam teks diubah sesuai dengan keperluan watermarking. Contohnya adalah mengatur ukuran titik pada huruf I dan J. Jadi hurufnya normal atau lebih besar sedikit, itu menyisipkan kata bit 0. Kalau hurufnya lebih besar lagi, itu kita menyisipkan huruf 1, bit 1 ya. Yang normal tidak menyisipkan apa-apa. Ini ringkasan-ringkasan ini. Nah, nanti kita lihat langsung di bukunya. Mari kita lihat di sini ya. Ini historinya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri ya mengenai sejarah-sejarahnya ini. Nah, di sini kita elaborasi yang 4 itu ya prinsipnya. Perceptual transparency. Di sini ada sebuah sistem yang kita miliki yang akan menyisipkan watermark-nya. Jadi kita punya host signal, bisa teks, image, audio, video, graphics. Kemudian ada watermark information. Dan ini ada user defined key-nya, password-nya. Dimasukkan. Nah, kemudian ada perceptual analysis. Apakah terlalu berubah atau enggak? Kalau masih oke, berarti sudah cukup. Akhirnya kita punya watermark signal. Ya gitu ya. Dan
ini ada 4 macam karakter penting watermarking itu. Transparansi, persepsinya ya, perceptual transparency, kemudian payload of watermark, tidak boleh terlalu banyak informasinya ya. Kemudian security harus tahan terhadap attack. Itu ya, ketika coba dimanipulasi secara sengaja atau tidak, kalau tidak ada noise misalkan ya, ada kompresi, ada transmisi, ada cropping, ada filtering, atau diserang memang secara sengaja, dicari-cari gitu ya oleh yang mencurigai, itu harus kuat. Kemudian recovery ini harus gampang dari recovernya ya. Oke, mari kita lihat di sini attacks on watermarks. Ada contoh ya. Images are cropped, filtered, and rotated. Nah, jadi harus kuat nih terhadap attack ini ya. Kemudian video data is converted to different formats. Audio is filtered. Ini contoh-contoh. Jadi watermarking ini lebih sulit sebetulnya daripada enkripsi ya, karena kita harus diam-diam gitu. Kalau enkripsi memang kita mendeklarasikan sampai-sampai si dokumennya memang nggak bisa dibaca sama sekali bagi orang yang tidak punya kode enkripsinya. Tapi kalau watermark kita seolah-olah tidak ada apa-apa gitu ya, harus diam-diam padahal kita menyisipkan informasi rahasia. Oke. Ada satu lagi attack di sini namanya overmarking. Another example of unintentional attack. In doing so, the attacker hopes to damage the initial watermark. Jadi watermarknya yang ditimpa gitu ya. Nah, watermarking in text tadi line shift coding sudah dijelaskan. Jadi di sini tidak tidak kita contohkan ya, tapi intinya adalah seperti itu. Dan line shift coding ini di sini ya. The distances are normally compared between the bases of the lines or the distances between the centers of the line. Because the basis of the lines in the original document are uniformly spaced. Nah, kalau yang ada watermarknya pasti ada perubahan dikit-dikit nih. The distances between the control lines are also uniform. Twice that in the original document. It is easy to compare and see whether a 1 or 0 line. The original document is not needed in this case to detect watermark. Ya, karena langsung aja dideteksi dari lainnya. Nah, word shift coding juga mirip ya, bahwa lihat di sini ya contohnya nih. Gantian deh. Saya agak terkendala ini membacanya nih. Saya minta bantuan dulu, coba di sini ada yang saya ingin lihat dulu yang hadir di sini sebentar ya. Ini banyak juga ya yang hadir online. Oke, saya minta bantuan dulu ketua kelas deh yang membacakan nih, yang word shift coding. Saya kemampuannya berkurang nih hari ini ya, kurang sehat ya. Kelas 01 dulu, ketua kelasnya dikasih mikrofonnya, coba baca deh yang word shift coding, kemudian nanti yang ketua kelas 02 yang feature coding. Kalau ada yang nggak jelas, nanti saya jelaskan. Silakan, tolong diberikan mikrofonnya. Sudah, Pak. Mangga. Word shift coding works in a similar way. Silakan. Ini bacanya pakai bahasa Inggris, Pak. Kalau bisa bahasa Jepang, enggak ya, susah ya. Bahasa Inggris saja. Hitung-hitung pembaca berita.
Silakan. Oke. Kan tadi sudah diterangkan ya, hanya mengubah-ubah jarak barisnya gitu. Sorry, kalau ini word shift coding jarak antar frasenya. Tapi ini lebih detailnya, monggo. Jadi worksheet coding tuh bekerja dalam apa ya? Mending bahasa Inggris aja nggak apa-apa, udah jago-jago kok. Oh Anak iya, STI itu bahasa Inggrisnya udah keren-keren. Baca aja. oke Pak, siap. Eh, Worksheet coding works in cek. bagus kok, silakan. Two line shift coding by adjusting distance not between lines but between words on a line. Gitu. Sampai habis ya Pak. Udah ngerti saya. Yang lain juga udah ngerti. Silakan, baca aja langsung. In word shift coding, words appearing in its line are first organized into group with each group having a sufficient numbers of characters. The groups can be numbered sequentially. As with line shift coding, the odd groups serve as references for measuring and comparing distance between groups, while each even group is shifted depending on the watermark to be embedded. For instance, if a 1 is to be embedded, the even number group is shifted to the left. If a 0 is to be embedded, the even numbers group is shifted to the right. To extract the watermark, the shift in the groups can be detected. Unlike line shift coding, where the distance between the control line is fixed, the distance between the control group is variable in word shift coding, and hence the original document is required for comparisons. Oke. Jadi dalam hal ini, ulangi lagi coba. To extract the watermark, silakan dari situ. Okay, to extract the watermark, the shift in the groups can be detected. Unlike line shift coding, where the distance between the control line is fixed, the distance between the control group is variable in word shift coding, and hence the original document is required for comparisons. Nah, itu bedanya ya kalau word shift coding. Dia memerlukan dokumen originalnya yang belum di watermark untuk membandingkan geseran-geseran frasenya. Sudah bisa dibayangkan ya, cukup jelas ya. Kalau ada yang bertanya silakan ya, nanti tunjuk tangannya. Kalau enggak, mari kelas 02 sekarang. Ketua kelasnya aja dulu. Silakan. Tes. Terdengar ya, Pak? Terdengar bagus. Tes, Pak. Kedengaran. Baca yang fitur coding ya, Pak. Fitur coding is another common method used to embed watermark. Bentar. Ingin digedein tadinya sih. Ya, silakan. In this method, prominent features of individual character used in the text are altered in a specific way to embed a watermark bit. For instance, the horizontal segment in the letter T might be extended or reduced, depending on whether you want to embed a 1 or a 0. Another example includes increasing or decreasing the size of the dot in the letters I and G. Watermarks detection can be carried out by comparing these features in the original document with the corresponding features in the watermark document. Because individual character features are modified to embed watermarks, this method is sometimes also known as character coding. Bisa difahami ya? Ya, salah satu contohnya T itu. Kalau T-nya yang dimanipulasi, T-nya lebih panjang, misalkannya segmen ininya. Nah, namanya juga watermarking itu dirahasiakan kepada umum ya, hanya yang pemilik rahasianya aja yang bisa. Mungkin semua karakter dia bisa manipulasi itu, sehingga yang menyisipkannya bisa banyak. Di setiap karakter kasarnya bisa disisipkan ketika kita ingin mengubah-ubah.
melalui feature coding ini atau karakter coding ini. Oke, itu ya. Nah, saya mau hapus dulu. Semoga cukup jelas. Kita lanjutkan watermarking in images and video. Nah, ini nih. Spasial. Yang pertama spasial ya, list significant bit modification. Ini saya kasih tahu dulu konsepnya, nanti dibaca ya. Lihat nih di sini. Ini kita punya original 8-bit image is shown in the upper left corner. Upper left, nah ini nih. Ya gambarnya. Upper left corner ini 8 bit seperti ini. Nah kalau each significant bit image is shown from the upper middle to the lower left image. Yang sini ya. There are 8 images corresponding to each bit at every pixel. As the significance of the bit is lower, the information is less correlated and random. Bisa dipahami nggak? Jadi gini nih. Lihat. Kita punya yang namanya gambar ini. Ya, gambar ini kan sebetulnya kalau kita lihat disimpannya dalam bit kayak gini nih. Ya, nah, ini 8 bit nih. Ini MSB yang di kanan, kalau ini LSB yang di kiri. Nah, ternyata kalau kita ngeplotnya yang di bit ini saja nih yang diplot nih. Nah, ini terkait dengan gambar ini. Anggap sekarang tiap pixel itu tidak menampilkan 8 bit, tetapi hanya 1 bit saja. Nah, kalau yang atas ini nih, itu menampilkannya yang ini nih, MSB-nya. Nah, itu ya. Jadi kayak gitu tuh. Jadi kalau MSB itu benar-benar kayak on off-nya 01-nya nih, kelihatan ya. Nah, tapi kalau LSB karena dia 0101-nya tidak berkorelasi dengan angka yang diwakili oleh pixel ini, jadi seolah-olah random ini. Tuh. Karena bit yang di sini random nih, maka ketika kita ingin menyisipkan watermark, bit yang ini bisa kita abaikan. Alih-alih kita gunakan untuk menyimpan watermarknya. Kayak gitu, bisa dipahami nggak? Jadi kalau saya punya ini pixel pertama nih ya, kayak gini. Pixel kedua ada juga kan kayak gini ya. Pixel ke 1.000.000 nanti ya kayak gini juga. Nah, kalau watermark dengan significant bit alteration ini, dia akan yang paling gampangnya yang ngubah yang LSB-nya saja. Nah, jadi ini bit watermark, bit pertama di sini, bit kedua di sini, bit ketiga di sini, bisa kayak gitu. Atau bahkan letaknya juga tidak mesti 1, 2, 3 semua ya. Bisa di random ini supaya dari attack mudah disembunyikan. Dan lokasi indeksnya, kalau ini kan indeks 1, 2, 3. Kalau indeksnya random, nah nanti yang mau attack itu sulit karena tidak tahu bit mana yang disembunyikan, bit mana yang di watermark. Itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa
pahami penjelasannya. Apakah ada yang bertanya? Kalau tidak, mari kita perjelas. Kita baca ya. Silakan ketua kelas 01 menunjuk seseorang yang paling Anda sayangi hari ini. Doakan kesuksesan kesehatannya, terus minta membacakan. List significant bit modification. Siapa yang mau dipanggil? Ketua kelas 01 untuk membacakan. Saya manggil Adi Suryo, Pak. Silakan, Adi Suryo. Ya, saya selalu mendoakan dia supaya terus sukses, sehat selalu gitu, Pak. Alhamdulillah, amin. Ya, Adi Suryo silakan. Kita saling mendoakan ya sesama kita ya. Iya, Pak. Halo, Pak. Silakan. Dari mana, Pembaca Pak? berita. Ya, pembaca berita dari CNN akan membacakannya sekarang. This is one of the simplest examples. Nah, dari situ Suryo. This is one of the simplest examples of spatial domain watermarking technique. If each pixel in gray level image or for each color component in a color image is represented by an 8 bits value, the image can be sliced up in 8 bit planes. Nggak tahu Pak itu apa. Figure. Nah, tadi ini nih, kayak gini, digambarkannya kayak gini, MSB sama LSB ya. Oh iya Pak. Okay. Figure 13.3 illustrates these 8-bit planes for a sample image. All the 8 planes are shown together in the upper left and form the original image. The remaining image show all the individual bit planes with the middle image showing the most significant bit plane and the lower left image showing the least significant bit plane. Oke. Oke. Berhenti dulu supaya khawatir ada yang nggak paham. Jadi ini seolah-olah sekarang si gambar ini, kalau yang ini gambarnya setiap pixel itu menggunakan 8 bit. Ya. Nah, kalau yang kedua ini yang ditampilkan hanya 1 bit aja, tetapi MSB-nya. Nah, hasilnya gambarnya hitam putih kayak gini. Kalau yang paling ujung, yang ini, ya ini terkait-kait ya ke situ ya. Nah, kalau yang ujung yang ini, random banget kan gitu. Ditampilkannya nggak memperlihatkan apa-apa. Makanya karena random, nggak ngefek nih ke gambar asli. Oleh karena itu, dihajarlah buat nyimpen watermark bit gitu. Oke, lanjut. Because the information in the least significant bit plane is not correlated to the content, it can easily be replaced by an enormous amount of watermarks bit without affecting the image perception. One way of inserting a string of bits is to modify every nth bit in row order. A smarter approach is to visualize perturbed regions in the image bit plane so as to perceive a message when looking at the bit plane only. Alternatively, one of the coloration-based mechanisms explained in the next sections can be used to embed information in the bit plane. Although watermarking techniques utilizing bit planes are simple, they are neither very secure nor robust to attacks, as the least significant bit planes is easily affected by random noise, effectively removing the watermark bits. Nah, itu kekurangannya ya. Meskipun ini bisa nyimpen bitnya banyak, tapi ternyata ini lemah ya. Jadi neither very secure nor robust to attacks ya, karena sangat mudah ini di re-encode lagi dengan JPEG bakal hilang ini, kacau ya. Jadi ini kurang mantap. Nah, sekarang yang masih spasial juga, nanti di ranah frekuensi spasial itu langsung ya, apa adanya dari bitnya. Nah, sekarang kita lihat, ini rada ada matematikanya nih. Jadi, ketua kelas 02, tolong nyari yang
juara olimpiade matematika nih atau komputer nih untuk membacakan ini. Agak sedikit rumit ini. Silakan. Yang kelas 02 memilih siapa yang Anda sayangi, Anda doakan keberhasilan kesehatannya. Sebutkan namanya dan berikan mikrofonnya. Ya, mangga ketua kelas. Silakan. Milih siapa? Mana nih ketua kelasnya? Atau yang ditunjuknya langsung siapa? Oh. Ya, yang kencang suaranya. Most commonly used technique in this class work by adding noise to the original image to create the watermark image. Here Here a noisy image is generated using a user-defined key and serves as a watermark. Ya, berhenti dulu. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, mantap. Mudah-mudahan yang lain paham ya. Jadi, kalian kan tahu ya random number generator ya. Di programming tinggal panggil run atau random gitu ya. Nah, itu di belakangnya algoritma mengenerate random number itu macam-macam itu. Itu computer science dan matematika itu berkelindan di sana ya. Kita tinggal manggil saja kan, pakai seed tertentu biasanya. Seed-nya itu bisa dianggap sebagai key-nya itu, sebagai kuncinya. Nah, jadi di sini ada pseudo random biasanya. Dikasih noise, tapi noise-nya itu sebenarnya bukan noise banget karena 0101-nya itu selalu tetap kalau kita generate dengan seed yang sama. Jadi nanti bisa kita recover. Kita mengenerate misalkan noise-nya itu berupa angka ya. Katakanlah untuk image yang 0 sampai 255, anggaplah noise yang kita generate itu angka noise-nya itu di sekitar 4 gitu ya, angkanya itu nominalnya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, atau malahan bisa negatif ya, bisa plus 5 sampai minus 5. Jadi yang kita kasih random itu range-nya minus 5 sampai plus 5 misalnya. Nah, nanti kita si noise ini kita tambahkan ke beberapa pixel yang dipilih. Tidak ke semua pixel ya, kalau ke semua pixel bisa jadi gambarnya terlalu berat, terlalu rusak. Tapi pixelnya dipilih yang kena noise-nya. Itu tergantung parameter kita. Ya untuk gampangnya kita kasih semua pixel noise. Tapi itu jadi nanti perceptual transparency-nya terganggu karena ya gambarnya jadi buruk ya, jadi rusak. Nah, sementara yang kita namanya juga pseudo random, sebenarnya noise-nya itu bisa di-generate dengan seed yang sama, angkanya persis sama gitu. 1 juta angka kita generate, urutan dan angkanya itu persis sama kalau kita generate dengan seed yang sama. Oke, dilanjutkan. Lanjut. Conversely, given a watermark embedded image, the watermark can be detected by using correlation techniques to find out the presence of the noisy pattern. The noisy image signal that serves as a watermark is not any random signal but has a specific properties. It is a binary signal consisting of 0 and 1 bits and has the same dimension as the host image. Additionally, it is generated in such a way that
the average energy is 0, indicating that locally in all areas of the binary watermark, the number of ones and zeros are the same. Because of such this distribution, the binary noise pattern remains visually imperceptible when added to the image. On the other hand, when a watermark image is obtained, correlation techniques between the image and the noise pattern decisively yield whether that noise pattern is present in the image. The embedding methodology is explained in the next few paragraphs. Oke ya, ini kata-kata narasi. Nah, sekarang narasinya pakai matematika. Bisa jadi dengan matematika jauh lebih jelas. Mari kita lihat, lanjutkan. In practice, the methods use pseudo-random noisy pattern that can be generated by means of user-defined key. Oke, saya mau nanya dulu. Nama Anda siapa? Pavita. Pavita ya. Ya. Anda kalau mau Anda memprogram Python ya. Mohon maaf. Anda kalau mau mengenerate bilangan random pakai apa? Fungsinya atau kelasnya? Pakai ren, Pak. Pakai ren ya. Ada nggak fungsi yang pakai seed? Pakai apa, Pak? Random itu ada yang pakai seed, ada yang enggak. Kalau enggak itu biasanya seednya pakai current time gitu. Semua random itu sebetulnya ada seednya untuk starting point. Paham nggak bahwa kalau di sini soalnya seed dari sebuah random generator itu penting gitu. Jadi Anda perlu paham bahwa pseudo random itu pakai seed tertentu. Ada yang bisa ini, Pak Vita, ada yang teman Anda yang bawa lagi pakai komputer gitu, atau yang dari rumah coba dicolek untuk melihat penjelasan fungsi atau service dari run tadi. Ada seed-nya, bisa share screen supaya jelas, karena di sini seed-nya penting nih. Tuh, user define key-nya untuk pseudo random generator. Anda bisa share screen punya sendiri atau lihat temen yang bawa laptop sehingga paham bagaimana ingin mengenerate pseudo random dan selalu sama yang di-generate itu. Setiap kali dipanggil itu noise-nya sama gitu karena seed-nya sama. Kalau Anda tanpa seed itu setiap generate pasti beda karena dia menggunakan current time. Pak Vita bisa ada yang share screen nggak? Anda atau teman Anda mau minta bantuan siapa? Saya nggak bawa laptop, Pak. Nggak apa-apa. Ada yang bawa laptop nggak teman Anda? Supaya paham nih, random generator itu kok ada seed? Maksudnya gimana gitu? Kalau di Python atau di bahasa apa, Kotlin atau apa, Anda mau menunjukkannya? Ada teman Anda nggak? Coba. Di kedua, di K1 Siapa? Pak, coba di K1 ada yang bawa laptop ke di K1. Atau yang dari rumah nih bisa bantu nggak? Yang memperlihatkan help dari fungsi run itu. Sebut aja namanya.
biar mudah. Ada nggak? Pak Vita, Ya, nunjuk siapa? nggak tahu Pak, saya nggak berani nunjuk Pak. Mendoakan teman Anda. Ayo, teman deket aja yang bawa laptop yang bisa share screen. Atau yang dari rumah nih, mohon dibantu nih. Coba saya bantu panggilkan ya kalau begitu. Eh, wah, siapa nih langsung menghilang nih? Faiza nih langsung menghilang nih. Faiza dari mana nih? Aditya. Halo Aditya. Halo Pak, Ya, bisa bantu. Dari komputernya bisa dilihatkan help-nya Python untuk seeded random generator. Mau dari Python lah, mau dari Java atau Kotlin atau Swift boleh. mohon maaf Pak, tapi saya joinnya nggak pakai laptop Pak. Waduh, gimana nih ya? Joanna, bisa bantu? Sebelumnya mohon maaf Pak, saya juga lagi tidak menggunakan laptop Pak, saya menggunakan handphone. Waduh, bagaimana saya menjelaskannya ini ya? Supaya kalian paham nggak? Tapi sih yang saya ceritakan ini, bahwa random generator itu perlu seed gitu. Kalau Umar seed, Hakim, Pak. gimana silakan? Umar Hakim, Pak. Nah, mari. Umar Hakim bisa bantu nih. Jum'ah berkah. Masya Allah Pak, iya Pak. Ya, membantu mengklarifikasi informasi nih. Supaya jelas. Konsep random generator. Iya Pak. Sebenarnya saya juga masih kurang paham, cuman udah searching dikit sih Pak. Coba nanti saya bantu. Saya nyari ingin kontekstual aja gitu. Kalian pakainya Python atau MATLAB gitu ya. Memang urusan seed dan random generator ini nih persoalan tersendiri ya, terutama algoritma untuk mengenerate-nya. Banyak sekali itu persoalannya ya, itu di teori informasi. Silakan bisa share screen Umar Hakim. Iya, bentar Pak. Kelihatan nggak Pak? Oke. Ini saya searching beberapa artikel, jadi kebanyakan sih intinya kayak milih algoritma gitu sih Pak, algoritma random buat dapetin random numbernya dengan mendefinisikan seed-nya. Ya. Jadi lihat di situ ya untuk Python. Jadi ini predictable random numbers. Mohon maaf. Itu tuh random seed. Nah, tapi kalau kita ingin memasukkan seed mana? Ini Pak, sintaksnya sih kayak gini. Ada dua parameter, ada A sama version. Oke. Dan oh ya, Terlalu kecil nih. nah, udah belum Pak? Oke. Nah ini jadi seed-nya itu yang A-nya, Ya. parameter A-nya, seed value. Nah, jadi ya di situ tuh, kalau kita menggunakan seed yang sama, maka meskipun karakternya random, si angka yang di-generate-nya itu yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke 1 miliar misalkan ya. Nah, kalau seed-nya sama, itu mengenerate-nya kapan aja akan sama gitu, selalu. Karena kita ingin ketahui nanti kalau untuk mengkorelasikan ya, terutama ketika mau merecover
watermark image-nya. Nah, kita kasih image seed-nya kepada yang mau nge-recover. Kalau orang yang nggak tahu image seed-nya, nggak bakal bisa mengambil si noise-nya tadi. Seolah-olah noise itu, tapi sebetulnya kalau dengan korelasi, karena dia sama persis, itu bisa diambil datanya itu. Gitu ya. Sudah cukup ya. Terima kasih Umar Hakim. Siap, Anda Pak. paham nggak? Paham, Pak. Ya. Paham. Ya. Jadi itu memang di Python sepertinya kalau tanpa seed dia akan default. Jadi kita tidak peduli dengan randomnya yang dikeluarkan, pokoknya random gitu ya. Tapi ketika seed-nya diberikan, maka dia akan mengeluarkan rangkaian angka random yang sama. Oke. Nah, saya juga sudah mencari-cari ini ya. Tapi biar dari Anda sendirilah yang mencarinya. Oke, mari kita lanjutkan. Kak Vita, mau Anda lanjutkan atau mau nunjuk? Kalau calon bos, kalau nggak mau nunjuk ya jadi pekerja terus. Silakan. Mau nunjuk yang di K1 Pak, namanya Nathanael Diaz Pak. Wah, oke. Anda memberikan doa kesehatan dan kesuksesan oleh Nathan Diaz. Silakan Nathanael Diaz. Halo Pak. Ya. Oke, Iya. suaranya yang lantang ya. Siap, siap. Mari. Ini dibacain aja Pak. Dibacain supaya ngerti. Kalau nggak mau dibacain boleh juga nih langsung diartikan nih ininya. I W X, Y sama dengan I X, Y ditambah K kali W X, Y. Kalau bisa ngerti langsung bagus, tapi kalau nggak bacain. Oke Pak. Saya belum ngerti jadi dibaca aja ya. Yep. Okay, in practice, this method use a pseudo-random noisy pattern that can be generated by means of a user-defined key. The pseudo-random noise pattern is a binary pattern consisting of 0,1 and is generated based on a key using, for instance, a seed image or randomly shuffled binary image. Itu ya bisa seed-nya itu pakai macam-macam tuh. Pokoknya pakai seed. Oke, lanjut. The only constraints are that the energy in the pattern should be uniformly distributed and that the pattern should not be correlated with the host image content. This pseudo-random pattern serves as the watermark signal WXY. The values of WXY are mapped to the min 1,1 range to produce a zero energy signal. To generate a watermark image IWXY from the original image EXY. The pseudo-random pattern WXY is multiplied by a scaling factor and added to the host image XY as illustrated in figure 13-4. Oke, lihat. Ini dia nih. Tuh. Pseudo-random generator pakai seed. Seed-nya jadi kayak kunci password ya. Watermark signalnya kayak gini nih. Karena dia kan watermarknya 01. Pseudo-randomnya dipetakan menjadi 01 tuh. Anggap kita mau mengenerate pseudo randomnya itu adalah minus yang tadi ya, minus sama plus gitu angkanya itu dari pseudo random generator. Atau kita definisikan sendiri kalau pseudo random generatornya menghasilkan angka katakanlah range-nya 0 sampai 65.000 misalkan. Maka kita mendefinisikan sendiri bagaimana supaya pseudo-random generator ini diambil saja jadi 0 dan 1 dipetakan oleh kita. Kalau misalkan dia, anggaplah gampangnya gini, pseudo-random generator
dia otomatis sudah mengeluarkan angkanya itu -1 dan +1. Dah, biar nggak pening kepala Anda. Ya. Nah, jadi karena di sini -1 +1 angkanya, terus K-nya misalkan di sini 5 nih. Nanti disesuaikan ya. Jadi ini -1 +1. Gambarnya tuh hasilnya kayak gini nih. Nah, dikalikan dengan faktor, misalkan faktornya 5, akhirnya kan noise-nya itu jadi -5 + 5. Nah, ini gambar ini nanti akan diganggu oleh noise ini. Sehingga gambarnya ya jadi noisy. Sudah ada watermark-nya. Kayak gitu. Nah, mari kita ini nanti kalian perlu mencobanya nih dengan menggunakan Python misalnya ya. Bagaimana mencoba menghitung autokorelasi dari image yang diganggu ini, yang ditambahi watermark. Jadi image yang sudah ada watermarknya adalah image yang asli ditambahkan dengan watermark ini. Kalau image-nya ini X, Y-nya katakanlah ya, ukurannya cuma 1 makroblok, ini biar gampang. Berarti kan ini X sama Y-nya 1 sampai 8 kan, ada 64. Nah, watermark juga pastinya harus 8 juga. Karena kalau yang ini biasanya diberikan ke semua pixel. Tentu saja pada prakteknya kalian juga bisa memilih-milih ya pixelnya, tidak semuanya, misalkan genap aja, ganjil aja, itu tekniknya macam-macam. Kalau sudah mendalami itu banyak variasinya ya. Tapi untuk gampangnya sekarang ukuran 8x8 pixel, maka watermarknya juga sama, kemudian ada faktornya. Jadi image-nya sudah ada watermarknya sekarang. Nah, sekarang autentikasinya silakan dibaca dulu. Saya lagi, Pak. Ya. Oh, okay. Authentication of the watermark in watermark image IWXY can be accomplished by computing the correlation between the image IWXY and the pseudorandom. Biar sekalian ya, kalau saya mendengar bule membaca ini tuh biasanya dia bacanya gini, I sub W of X, Y gitu gitu kalau saya waktu kuliah di Inggris itu. Kalau mau ya, I sub W of X, Y gitu. Kalau ribet ya sudahlah bahasa Indonesia. Iya Pak, siap. Saya coba jadi bule deh. Oke. Tadi sampai end of pseudorandom noise pattern W of X. W ya. Oh iya, maaf. Mangga. W of X, koma Y. Masa koma Y ya, benar. Ya udah. If this correlation exceeds a threshold, the image I sub W of X, Y can be considered to contain the watermark W of X, Y. W X, Y of X, Y is normalized to a 0 mean before correlation. The correlation process can be mathematically expressed as shown yang di bawah itu, Pak. Ya, nggak mau bahasa Inggris bule lagi nih? Bahasa Indonesia aja. Wah, kepanjangan kayaknya, Pak. Ya, jadi saya bantu ya. Korelasi R ini ya, antara IWXY dengan WXY ini lebih dari sebuah threshold. Kalau angkanya lebih dari sebuah threshold yang kita definisikan, maka watermarknya ada di dalam image itu. Kalau kurang dari angka threshold tertentu ya, berarti tidak ada watermarknya atau gagal dideteksi. Nah, cara ngitung R IWXY dengan WXY-nya kayak gitu tuh. 1/n dijumlahkan antara, lihat, IWXY dikalikan dengan WXY. Lihat, I itu adalah, IW ini adalah image yang sudah di watermark. Kemudian dia
setiap, anggap nih, N-nya itu 64, pikselnya 8 kali 8 ya. Nah, makanya ini idealnya kita ada praktikumnya sebetulnya, multimedia ini. Tapi nanti kalau nggak ada praktikum, kita kan punya satu SKS itu ada ekstra 100 menit ya. Kalian belajar mandiri. Jadi kalau 3 SKS memang punya 300 menit per minggu itu. Nah, jadi di sini dari 1 sampai N 64 kalau satu makroblok, maka dihitung nih di setiap pikselnya itu. Dikali aja langsung angkanya tuh. Angka yang image yang sudah ada noise-nya, ada watermark-nya, dikalikan dengan watermark-nya, kemudian dibagi dengan 64. Nah, di sini kan kalau dibagikan jadi kayak gini ya. Kan watermark-nya itu ada yang +1, ada yang -1. Ada yang +1, ada yang -1. Dia dipisahkan nih yang +1 sama -1-nya nih, jadi 2 nih, N/2. Karena separuh-separuh energinya harus 0 jumlah totalnya ya. Jadi akhirnya lihat, akhirnya si RI-nya itu setengah dari mu I yang plus dengan mu image yang minus yang dikasih itu. Waduh, memang kalau udah jadi kayak gini jadi susah ya. Nah, ini ya, kita lanjut dulu supaya kebayang apa binatang ini nih. Lanjut dulu Nathan. Here gitu ya, silakan. Oke Pak. Here N is the number of pixels in the image. I sub W plus of X, Y and I sub negative of X, Y indicate the set of pixel where the corresponding noise pattern is positive or negative. Stop. Dulu. Nah, itu IW plus itu dan IW minus itu adalah pixel-pixel yang diganggu dengan yang positif dan yang diganggu dengan yang negatif. Ya. Kan kita noise-nya tadi udah dibuat jadi plus minus dan jumlah. Kalau misalkan kita mengenerate 64 ya, pixelnya plus minus. Plus minusnya harus ada itu. Plusnya 32, plus satunya, yang minus satunya 32. Jadi ketika mereka dijumlahkan itu hasilnya 0, seimbang antara jumlah plus dan minusnya. Oke, dilanjutkan. Mu ya. I sub W plus positive of X, Y represents the average value of set pixels in having positive noise pattern. And mu I sub W negative of X, Y represents the average set of pixel having negative noise pattern. From the preceding equation, it follows that the watermark detection problems correspond to testing the hypothesis whether two randomly selected sets of pixels in a watermark image have the same mean, because the image content can interfere with the watermark, especially in low frequency components. The reliability of the detector can be improved by applying match filtering before correlation. This decreases the contribution of the original image to the correlation. For instance, a simple edge enhanced filter F sub edge with the convolution kernel sound can be used. Nah, ini ya. Kalau Anda ingin mengenhance edge, maka Anda menggunakan konvolusi ini. Ini kan kalau digambarkan ini ngejendul nih. 8-nya puncaknya ya. Di sekitarnya negatif ya kan. Nah, jadi dikonvolusikan dengan jendulan ini nanti akan hasilnya ada kalau kalian di Photoshop enhance edge. Nah, sebetulnya dia menggilirkan si cone ini. Ini kan kalau dibuat 3D kayak cone ya, ini puncaknya, ininya bawahnya kan ya.
Nah, itu digeserkan sehingga ketika hasil akhirnya adalah image kita, kalau yang ada edge ya, misalkan tadi foto si anak ini nih. Nah, si anak ini kan nih, dari sini nih ada edge nih, kelihatan antara kulit sama ini nih. Itu ketika dipakai konvolusi oleh ini nih edge-nya akan kelihatan ya, lebih jelas lagi, lebih tajam. Nah, ini terakhir ya. Experimental results show that applying this filter before correlation significantly reduces the error probability even when the visual quality of the watermark image is seriously degraded before correlation. Intinya, supaya si deteksinya lebih bagus untuk watermarknya, maka bisa sebelumnya dipakaikan edge enhancement dulu, filter ya, edge enhancement filter, lalu dicoba lagi di recover dengan menghitung korelasi dengan perhitungan yang kayak gini. Gitu ya, ini yang di ranah space, langsung urusannya dengan pixel yang tampak. Ada 2 ya, menggunakan pseudo random, dan satu lagi menggunakan tadi least significant width modification. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak? Nathan, terima kasih ya. Dan kita nih, ada yang lebih canggih lagi namanya density coefficient ordering. Nathan siap-siap memanggil teman Anda yang Anda kasihi, Anda doakan kesehatan dan kesuksesannya di 02 untuk membaca yang density coefficient ordering. Ini ya rada-rada rumit sedikit, tapi inilah yang paling banyak dipakai karena ini hasilnya bagus ya, dari 4 karakter itu robust gitu, sehingga yang paling banyak dipakai adalah yang ini. Nah, ini memang untuk image ini ya, kalian harus, saya ingin kalian mencoba. Coba kita dulu baca dulu. Nathan, milih siapa? Teman Anda di 02. Di K02 ya, Pak. Ya. Saya pengen dengar suara ini deh, Pak. Pixel ada nggak Pixel? Silakan diberikan mikrofonnya. Mana? Iya Pak, bentar. Ya, jadi hari ini ya presensinya, lihat Anda di modul yang 15 ini. Kemarin kan karena ada miskomunikasi, saya juga kemarin banyak kegiatan yang lainnya jadi lupa mengecek. Kalian kan sudah membuat ringkasan ya 1A4. Nah, hari ini ada juga 1A4 lagi mengenai ini density coefficient ordering ini, menjelaskan. Nah, makanya sekarang ada waktu kita 20 menit lagi nih. Tadi karena di awal-awal kita banyak kebuang, 20 menit untuk memahami density coefficient ordering. Dan Anda nanti harus membuat dalam tulisan di lembar A4, sehingga ditunggu sampai jam 21. Sekarang sudah ada di Edunext-nya, Anda unggah hasil menerangkan dalam 1 lembar A4 itu mengenai density coefficient ordering. Nah, sekarang mari kita bahas bersama dulu, sehingga nanti yang di PR-kan itu adalah hasil pemahaman Anda. Jadi mudah-mudahan langsung paham hari ini, jadi gampang. Silakan, Nathan, pilih siapa? Masuk nggak Pak? Monggo. Oke. Nama Anda? Nama saya Pixel Pak. Nulisnya gimana? Pixell dari Pixel Pak. Tapi P-nya ganti V Pak. Oh, begitu ya. Jadi sangat relevan ini dengan nama Anda ya? Nah, iya Pak. Oke, keren. Silakan. Density coefficient ordering. A wide range of watermarking techniques exists for embedding data in the different domains. For example, prior to embedding or extracting a watermark,
the original data can be converted from the spatial domain to the frequency domain, or even the fractal domain. Here we only discuss the use of frequency domain obtained by DCT because of its wide use in standard compression algorithms such as MPEG and JPEG. The general method of DCT coding under the JPEG and MPEG standards involves dividing the original spatial image into smaller blocks of pixels and then transforming the block to obtain equal size blocks of transform coefficients in the frequency domain. These coefficients are then quantized to remove subjective redundancy in the image. The whole process for image and video compressions is described in the chapter 7 and 8. Sudah, ini sudah kita bahas ya, JPEG itu ya. Oke, lanjut. Ini hanya mengulang aja. Quantizations tables used in JPEG have been arrived at by study sensitively of the human visual system to the DCT basics image. This study DCT basis image itu yang mana? Itu yang kayak papan catur itu ya. Ya. Lanjut. These studies have also influenced decisions of watermarking techniques in deciding the locations or strength of the watermark. Koch and Zhou proposed one of the first method to embed information by reordering DCT coefficients for each 8x8 block. The DCT transform is calculated, resulting in 64 frequency coefficients. The embedding process works by altering this DCT coefficients if needed, so as to reflect the embedding of a 0 or 1. However, the alterations should not cause any large perceptual change when the changed DCT coefficients get decoded to recreate the image in the spatial domain. The next logical questions are then which coefficients to alter and how much alterations is acceptable. To that end, HVS study have shown that the frequency of FM shown in figure 13.5 is where the human eye is more tolerant to change. This is so because most natural images have a greater variance in frequency coefficients range in, where is the picture? This band, the core In this embedding, band, ya. the core embedding process works by studying the distributions of three coefficients in the mid-frequency range. These three coefficients can be chosen pseudo-randomly. Once chosen, the distributions of coefficients can follow any one of the 9 ordered pattern as illustrated, where H, M, and I, and L stands for high, middle, low numeric values of the coefficient. In other words, one coefficient is going to be highest among the three. One of them will lie the middle, and one of them will be the lowest. The possible distributions of this high, medium, and low values is shown in the table of figure 13.5. There are three of this pattern: SML, MHL, HSL are reserved to show an embedding of bit 1, where the only requirement is that the third coefficients be the lowest of all three. Three of patterns MLH, LMH, LLH are reserved to show an embedding of bit 0. Where the third coefficient is the highest of all three,
The other patterns have the third coefficient is in between or equal to the first two signifies invalid patterns. This indicate to no embedding. Then, given a choice of three coefficients that are pseudo-randomly picked, a bit can be embedded as following. First, to embed a 1, check to see if the pattern falls in one of the HML, high, medium, low, high, low, or high, high, low categories. If it already does follow the pattern, a 1 can be considered embedded. If it doesn't, the values should be altered within a specified minimum perceptual threshold distance to one of the previous patterns to signify the bit 1 being embedded. If it cannot be altered within the threshold, the pattern can be altered to show that is invalid. The bit 1 is, in this invalid case, is embedded in the next DCT block. And the second is to embed it on 0. Check to see if the pattern falls in one of the medium, low, high, low, medium, high, or low, low, high categories. If it already does follow the pattern, a 0 can be considered embedded. If it does not, the values should be altered within a specified minimum perceptual threshold distance to one of the previous pattern to signify the bit 0 being embedded. If it cannot be altered within the threshold, pattern can be altered to show that is invalid. The bit 0 in this case is embedded in the next DCT block. The order of block. Kayaknya semakin lama dibaca semakin pusing kali ya. Betul sekali, Pak. Ya, sebetulnya nih dengan lihat gambar ini, nih ya, lihat yang dipakai itu, yang dipertimbangkan itu dari setiap makro blok itu hanya yang diwarnai ini nih, abu-abu ini. Jadi nih 1, 2, 3 kayak gitu ya tuh. Jadi ini lihat tuh. Jadi hanya 3 baris ini, mulai dari sini 1, 2, 3 di middle frekuensi. Ini kan di sini DC, di sini very low frekuensi, di sini middle. Nah lihat nih panah ini, misalkannya panah ini dulu nih, 1 ke sini. Nah jadi yang patterns untuk L low, yang di sininya boleh acak ya. Pokoknya kalau low, angkanya itu angka terkecil ini. Maka ini patternnya untuk 1. Ya, kemudian kalau yang ini nih, baris kedua dipakai untuk kolom kedua. Ini bebas-bebas aja ya. Dan juga ini baris ketiga nih. Nah, yang jadi paling penting adalah yang ini nih, low sama high. Kalau yang ininya angkanya medium, maka tidak dipakai. Jadi nanti ketika menyimpan bit watermarknya, maka untuk paling gampangnya gini aja deh. Untuk paling gampangnya ya. Kita tidak menggunakan threshold dulu. Pokoknya asalkan angkanya ya yang di baris pertama ini low dibandingkan yang baris yang kedua dan ketiga nih ya. Nah, maka itu sudah langsung diasumsikan bit 1 untuk watermark sudah disimpan. Nah, kalau kita mau menyimpan bit 1, dicek dulu bisa nggak kita memaksakan supaya
Yang baris ini kita jadikan low semua. Kalau ingin menyisipkan bit 0, maka yang kita simpan di sini adalah nyimpen high aja semua. Jadi di antara 3 angka ini, kita memaksakan yang low untuk pattern 1 dan high untuk pattern 0. Kalau ternyata di situnya sudah angkanya medium, maka tidak bisa kita, jadi harus skip. Jadi nanti ditandai bahwa makro blok yang ini tidak bisa untuk menyimpan watermark. Kayak gitu. Coba baca lagi. Setelah saya menceritakan ini, Anda baca lagi sekali lagi. Untuk me-embed 1. Baca lagi. Pixel. Check to see if the pattern falls in one of the kategori. Pokoknya low aja ya ujungnya ya. Ya, iya Pak, di ujungnya low semua. Nah, ini berapa bit pattern ini? Berapa pixel? 9 kan? Nih, 9 ini. Tuh, ini kan 9 yang diambil. Ya? Cek. Jadi mau nyimpen nih sekarang, mau nyimpen bit 1. Kalau sudah ternyata low, oke, udah aman, nggak usah di-alter. Lanjut, baca lagi. Lanjut yang to embed a 1 atau yang langsung ke to embed Yang 1 aja dulu. If it already does follow the pattern, a 1 can be considered embedded. If it doesn't, the value should be altered within a specified minimum perceptual threshold distance to one of the previous pattern to signify the bit 1 being embedded. Ya itu dipaksain itu angkanya supaya jadi low tuh. Diubah itu. Karena kita mau memaksakan nyimpen 1 kan. Ternyata kalau sudah low di baris itu, berarti sudah aman. Tapi ternyata kalau di situnya ternyata belum low, ya kita paksa. Anggap sekarang kita nggak pakai threshold, hajar aja langsung paksa. Selalu kita pasang low di situ angkanya. Jadi untuk yang watermarking yang pertama yang paling gampang, kita nggak pakai thresholdan. Paksa aja langsung jadikan low. Kayak gitu ya. Coba. Oke. Nah, memang kalau di sini tuh ada ya, karena thresholdnya terlalu kecil, dia mengganggu banget itu nanti perceptual image-nya, maka disebutkan invalid gitu ya, terus di skip. Nah, sebelum ini kan yang invalid dan skip ini canggih ya. Tapi kalau untuk pembelajaran ya udahlah, nggak ada yang invalid, hajar aja semua, ubah jadi supaya jadi low. Kalau yang untuk 0, hajar aja langsung dipaksa supaya jadi high. Nah, ternyata ketika kita memaksa kayak gini, nggak bagus hasilnya, kita improve. Versi kedua mempertimbangkan perseptualnya, sehingga ketika kita ubah dipaksa seperti ini, banyak perubahan ya di gambarnya, ya berarti ada yang perlu ditingkatkan algoritmanya, bisa di skip nih. Karena kalau kita paksa kayak gitu, jadi jelek, akhirnya kita tandai bahwa yang makro blok ini nggak bisa di watermark. Kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Dan ini, nah ini pseudocode-nya ya. Pseudocode-nya seperti itu untuk membacanya. Oke, waktu kita sudah habis. Nah, silahkan Anda baca lagi, kemudian nanti diskusi dengan teman Anda, ringkasan mengenai yang barusan kita diskusikan. Cukup yang ini saja ya, yang density coefficient modification aja.
Anda terangkan dengan bahasa Anda. Jadi divisi coefficient ordering. Kalau yang paling gampang bukan ordering, dihajar aja diganti angkanya ya. Tapi kalau yang lebih canggih lagi ditukar-tukar ordernya. Kemudian kalau ditukar-tukar masih jelek juga, di skip kayak gitu ya. Oke ya. Kita sampai di sini dulu. Mau lihat presensinya, kalau yang minggu lalu kan sudah kita anggap hadir ya semua. Yang presensi yang sekarang itu sudah, silakan dilihat. Mungkin diperlihatkan sekilas nih, saya perlihatkan ya biar gampang. Saya akan memperlihatkan dulu bahwa sudah disimpan, bahwa presensinya kita harus ke course dulu di kelas 01 misalkan ya ini, atau kelas 02 dulu yang paling cepat muncul. Di bab 15 ini, modul 15 ini sudah ada tugas nih. Silahkan unggah tugas yang hari Rabu kemarin ya, 1 lembar A4. Jadi disatukan sekarang ini jadi 2 lembar yang hari ini ya. Karena yang kemarin ada miskomunikasi. Ditulis tangan dan difoto, diunggah. Pengumpulan terakhir jam 21, jangan terlambat ya. Ini ada nilainya nih, tugasnya 5%, lumayan, dan masuk di kehadiran langsung. Semoga jelas. Oke, itu saja dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada para asisten yang sudah hadir, sudah menyiapkan alat-alatnya. Teh Nia, Teh Atina, Kang Nara ya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semuanya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya tutup.